Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan kuantum. Ya, kita akan berbicara tentang bilangan kuantum. Apa itu bilangan kuantum? Bilangan kuantum merupakan bilangan yang menggambarkan kedudukan suatu elektron dalam model atom mekanika kuantum yang dicetuskan oleh Erwin Schrödinger. Bilangan kuantum ada 4 macam. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Kedua, bilangan kuantum asimut. 3, bilangan kuantum magnetik. Dan keempat, bilangan kuantum spin. Mari kita pelajari satu persatu dari setiap jenis bilangan kuantum. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama dilambangkan dengan huruf N kecil, menyatakan tingkat energi utama. Boleh juga kita katakan menyatakan nomor kulit. Nah, untuk itu, harga bilangan kuantum utama mulai dari 1. Jika kulitnya adalah K, maka bilangan kuantum utamanya adalah 1. Kulit L, bilangan kuantumnya adalah 2. M, N sama dengan 3. Kulit N, bilangan kuantumnya 4. O, bilangan kuantumnya 5. P, bilangan kuantumnya 6. Dan Q, bilangan kuantumnya 7. Jadi, bilangan kuantum utama ini merupakan bilangan bulat positif. Orbital-orbital dengan bilangan kuantum utama berbeda akan mempunyai tingkat energi yang berbeda secara nyata. Semakin besar bilangan kuantum utama, makin jauh jarak kulit dengan inti. Dengan demikian, semakin besar pula energinya. 2. Bilangan kuantum asimut. Bilangan kuantum asimut ini kita beri lambang dengan huruf L kecil. Bilangan kuantum asimut menyatakan subkulit atau subtingkat energi tempat elektron berada, juga menyatakan bentuk orbital. Nilai-nilai untuk bilangan kuantum asimut dikaitkan dengan bilangan kuantum utama, di mana merupakan tempat subkulit berada, yaitu semua bilangan bulat dari 0 hingga N-1. Subkulit dinyatakan dengan lambang S, P, D, F, G, dan seterusnya. Tetapi yang sekarang sudah kita kenal hanya 4, yaitu S, P, D, dan F. Kita akan lihat nilai bilangan kuantum asimut atau L. Dikaitkan dengan lambang subkulit. Jika L sama dengan 0, maka merupakan subkulit S. L sama dengan 1, subkulit P. L sama dengan 2, subkulit D. L sama dengan 3, subkulit F. Lambang subkulit yang dipakai berasal dari klasifikasi empiris spektrum deret sharp atau tajam, prinsipal atau utama, diffuse atau kabur, dan fundamental atau pokok. Jadi sekali lagi, ini disingkat S, P, D, F. Agar lebih jelas, maka kita akan lihat
untuk N sama dengan 1, berarti ini kulit K, maka harga L sama dengan 0. Artinya, hanya mungkin mempunyai satu subkulit, yaitu S. Sementara itu, untuk N sama dengan 3, maka harga L bisa 0 atau 1. Artinya, ada dua subkulit yang dimiliki, yaitu S dan P. Bagaimana jika N sama dengan 3? Nah, kalau N sama dengan 3, maka L bisa sama dengan 0, 1, dan 2. Artinya, ada 3 subkulit yang dimiliki, yaitu S, P, dan D. Begitu pula jika N sama dengan 4, maka kemungkinan harga L adalah 0, 1, 2, dan 3. Berarti ada 4 subkulit yang dimiliki, yaitu S, P, D, dan F. Baik, saya tampilkan tabel. Ini subkulit K, N-nya 1, L-nya 0. Maka notasi subkulit kita tuliskan 1S. Angka 1 ini berasal dari nilai harga N. Sementara kalau L sama dengan 0, ini menyatakan subkulit S. Kita lihat untuk kulit L. N sama dengan 2. Harga L 0 dan 1. Maka notasi subkulitnya adalah 2S dan 2P. Ingat angka 2 dari nilai N. S ini karena L-nya 0. P ini karena L-nya sama dengan 1. Kulit ketiga, yaitu kulit M. Harga N sama dengan 3. L-nya 0, 1, dan 2. Maka notasi subkulitnya 3S, 3P, dan 3D. Kulit keempat, yaitu N. Harga bilangan kuantum utamanya 4. Maka harga bilangan kuantum asimut atau L 0, 1, 2, dan 3. Maka kita boleh mendapatkan notasi subkulit 4S, 4P, 4D, dan 4F. Kulit kelima yaitu kulit O. Nilai L-nya sama dengan kulit keempat, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Sekali lagi, sampai saat ini kita baru mengenal subkulit ada 4, ya, S, P, D, dan F. Maka notasi subkulitnya adalah 5S, 5P, 5D, dan 5F. Untuk kulit ke-6 dan ke-7 juga demikian. Baru sampai dengan subkulit F. Kita lanjutkan untuk bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik menyatakan orientasi dari orbital. Atau boleh kita katakan orientation of the orbital in space. Orbital khusus mana yang ditempati elektron pada suatu subkulit? Menyatakan orientasi khusus dari orbital itu dalam ruang relatif terhadap inti. Nilai bilangan kuantum magnetik bergantung pada nilai bilangan kuantum asimut, yaitu semua bilangan bulat mulai dari min L sampai dengan plus L. Jika harga L sama dengan 0, maka M sama dengan 0. Berarti hanya terdapat satu orbital. Pada subkulit S, L sama dengan 0. Hanya mungkin terdapat satu orbital, yaitu orbital
1s. Jika L sama dengan 1, maka nilai M sama dengan min 1, 0, dan plus 1. Artinya terdapat 3 orbital. Pada subkulit P dengan L sama dengan 1, terdapat 3 orbital, yaitu Px, Py, dan Pz. Kemudian untuk L sama dengan 2, nilai M sama dengan min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Ini berarti mempunyai 5 orbital. Nah, apa saja itu 5 orbital? Yaitu dxy, dxz, dyz, dx kuadrat y kuadrat, dan dz kuadrat. Nah, inilah bentuk dari orbital S yang merupakan seperti bola. Orbital S ini berbentuk bola, disebut kontur 90%. Artinya, peluang menemukan elektron pada daerah ini sebesar 90%. Untuk 1s, peluang terbesar pada jarak 0,53 angstrom, sama dengan jari-jari orbit pertama Bohr untuk hidrogen. Berarti antara Schrödinger dengan Bohr juga mempunyai kesamaan. Nah, saya tampilkan sekarang untuk orbital P. Px artinya sepasang yang mirip dengan balon ini terdapat pada sumbu X. Kemudian yang ini PY, ya, terdapat pada sumbu Y. Dan ini PZ, terdapat pada sumbu Z. Inilah, sekarang orbital D. Ingat ya, kalau orbital S itu bentuknya bulat seperti bola. Kalau P ini merupakan sepasang seperti balon yang dipilin. Nah, untuk orbital D ini ada 2 pasang balon yang dipilin. Maka bentuk dasarnya seperti ini. Ini adalah yang pertama, yang kuning, kemudian yang merah ini yang kedua. Nah, orbital D tadi dikatakan mempunyai 5 orientasi. Kita lihat yang pertama, DYZ. Artinya, 2 pasang balon terpilin ini terdapat antara sumbu Y dengan sumbu Z. Ini sumbu Y dengan sumbu Z. Ada 2 pasang. Kemudian ini adalah DXZ. Ini sumbu X, ini sumbu Z. Maka terdapat antara X dengan Z. Ya, 2 pasang. Kemudian DXY. Berarti terdapat di antara sumbu X dan Y. Selanjutnya adalah dx kuadrat y kuadrat. Artinya, kedua pasang yang seperti balon dipilin ini terdapat yang satu pada sumbu X, satu lagi terdapat pada sumbu Y. Orbital kelima adalah dz kuadrat. Penggambarannya seperti ini, satu balon, sepasang balon terpilin pada sumbu Z, kemudian ada lingkaran yang mengelilingi. Inilah 5 orientasi orbital D. Kita lanjutkan. Untuk orbital F, di sini ada 7 orientasi orbital. Terakhir, kita akan membicarakan bilangan kuantum spin. Pada saat elektron mengelilingi inti, elektron juga berotasi atau berputar pada sumbunya. Nah, ada 2 kemungkinan arah rotasi tersebut. Ya, yang pertama di sini searah
dengan jarum jam. Kemudian yang satu berlawanan arah dengan jarum jam. Untuk itu, harga S kita beri plus setengah dan min setengah. Kita akan melihat ya contoh yang lebih kompleks. Kita ambil untuk kulit K. Kulit K dengan N sama dengan 1, L sama dengan 0, M sama dengan 0. Ini sama dengan L, sementara S ini plus setengah dan min setengah. Sub tingkat energinya adalah 1S. Jumlah orbitalnya 1. Jumlah elektron maksimumnya 2. Dari mana ini jumlah elektron maksimum? Kita lihat, ini adalah elektron pertama dengan identitas N sama dengan 1, L sama dengan 0, M sama dengan 0, S sama dengan min setengah. Elektron kedua memiliki identitas N sama dengan 1, L sama dengan 0, M sama dengan 0, dan S sama dengan min setengah. Kita lanjutkan. Kita ambil contoh satu lagi untuk kulit L. Dengan harga N sama dengan 2, maka bilangan kuantum asimutnya bisa 0 dan 1. Saya beri warna yang berbeda. Ya. Nah, kalau L sama dengan 0, maka M sama dengan 0. S-nya bisa plus setengah dan min setengah. Nah, untuk tingkat energinya adalah 2S. Jumlah orbitalnya 1. Ya, dari satu orbital ini berarti bisa dihuni oleh 2 elektron. Kemudian kita lihat, ya, ini adalah L sama dengan 1, dengan N tetap sama dengan 2. Kemungkinan M-nya min 1, 0, dan plus 1. Dengan M sama dengan min 1, S-nya sama dengan plus setengah dan min setengah. Untuk M sama dengan 0, maka S sama dengan plus setengah dan min setengah. Begitu pula untuk M sama dengan plus 1. Harga S sama dengan plus setengah dan min setengah. Kita perhatikan, ini menempati satu orbital. Ini juga satu orbital, ini satu orbital. Maka boleh kita katakan, subkulit P di sini mempunyai 3 orbital. Ingat, tadi sudah saya katakan PX, PY, dan PZ. Kita tidak membedakan mana yang merupakan PX, PY, dan PZ. Apakah yang min 1, 0, atau plus 1? Kenapa demikian? Karena PX, PY, dan PZ tingkat energinya sama. Nah, kalau kita jumlahkan, orbitalnya 1 tambah 3 berarti ada 4. Setiap orbital dihuni oleh 2 elektron. Maka maksimum elektron yang dapat menempati kulit L adalah 8. Terima kasih kalian sudah belajar tentang bilangan kuantum. Saya berharap penjelasan ini cukup jelas dan memberikan pengetahuan baru kepada kalian. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komentar. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.